otaknya paling AI. Ini dia inspirasi tanpa batas. Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Tarmono atau yang akrab dipanggil Momon. Saya adalah seorang tunanetra penjual kerupuk dari Bandar Lampung yang juga aktif sebagai YouTuber di channel ini. Mata saya mungkin tidak bisa melihat jalanan, tapi semangat saya untuk menjemput rezeki dan berkarya tidak boleh padam. Lewat channel ini, saya ingin membuktikan kalau keterbatasan itu bukan tembok, tapi cuma tantangan kecil. Apakah Anda sudah siap untuk terhibur? Apa, Kang? Sudah siap dikubur? Waduh, jangan dulu, Kang Momon. Saya belum kawin. Nanti siapa yang habisin nasi uduk di meja? Terhibur, Liti? Telinga kamu itu isinya air kolam atau gimana sih? Baru mulai sudah bikin darah tinggi. Sahabat, kenalkan ini Liti, asisten setia saya yang pendengarannya agak eksklusif. Hari Minggu kemarin saya punya cerita lucu bareng kawan saya, Jumadi. Kami niatnya mau jalan-jalan cari hiburan ke asrama baru. Masalahnya, saya dan Jumadi ini kan sama-sama tidak bisa melihat jalan, jadi kami mengandalkan Liti sebagai penunjuk arah. Siapa yang siap melanjutkan petualangan kita hari ini? Lokasi asramanya itu masih baru sekali, sahabat. Kiri kanannya itu isinya cuma semak belukar yang tinggi-tinggi. Iya, sahabat inspirasi. Apakah Anda siap untuk ikut serta dalam petualangan kita? Masalahnya, asramanya ini lokasinya tersembunyi banget. Saya yang matanya sehat saja bingung cari pintunya. Kita muter-muter di tengah semak belukar sampai 3 kali. Nah, itu dia, sahabat. Saya tanya ke Liti. Lit, asramanya sudah dekat belum? Kok baunya bau rumput semua? Dia jawabnya apa coba? Iya, Kang. Di depan ada pantat. Saya kaget. Masa asrama bentuknya pantat? Pas saya raba-raba, ternyata itu tembok belakang asrama yang ketutup semak-semak. Mari kita mulai saja dengan kegembiraan. Maksud saya dekat, Kang, bukan pantat. Lidah saya selip dikit. Sekarang mari kita tonton apa yang terjadi. Pas kita lagi berhenti buat atur nafas karena capek nembus semak belukar, tiba-tiba dari balik daun-daun itu ada suara yang mencurigakan. Suaranya kresek-kresek. Saya langsung semangat, Kang Momon. Iya, telinga saya juga langsung tegak. Saya pikir itu orang asrama lagi beresin plastik atau lagi jaga gerbang. Saya bisik-bisik ke Jumadi. Mat, dengar tidak ada orang itu di semak-semak. Apakah Anda sudah siap untuk bergurau bersama? Karena suasananya sepi sekali, suara kresek-kresek itu kedengeran jelas. Iya, sahabat. Kita akan mulai dengan sesuatu yang menarik, jadi siap-siaplah. Langsung saja saya bilang ke Kang Momon, ayo Kang, samperin. Tanyain alamatnya sama bapak yang lagi di semak-semak itu. Nah, apakah Anda sudah sibuk dan siap untuk melanjutkan petualangan kita? Disinilah kejadian paling memalukan dimulai. Saya sudah pasang muka paling sopan sedunia buat tanya alamat. Simak terus karena di segmen berikutnya Anda akan tahu siapa sebenarnya yang menjawab pertanyaan saya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling memalukan dalam sejarah hidup saya, sahabat. Bayangkan, saya sudah berdiri tegak, merapikan kerah baju, sampai pakai minyak wangi supaya sopan kalau ketemu orang asrama. Saya pasang muka paling ramah sedunia. Lalu saya bertanya dengan nada yang sangat berwibawa. Permisi Bapak, selamat siang. Numpang tanya, apakah benar ini jalan lurus menuju gerbang asrama baru? Kami sudah muter-muter dari tadi, Pak. Iya, sahabat. Saya saksinya. Saya sudah berdiri di samping Kang Momon sambil pegang kamera. Sudah siap-siap mau rekam momen pertemuan pertama kita yang bersejarah. Saya tunggu jawabannya dengan penuh hikmat. Bukannya suara iya atau bukan yang keluar, tapi malah suara mbek. Ternyata yang dari tadi kresek-kresek di balik semak itu bukan penjaga asrama, tapi kambing bandot yang jenggotnya lebih panjang dari jenggot Pak RT. Aduh, itu rasanya mau copot jantung saya karena malu, sahabat. Si Jumadi yang biasanya pendiam saja langsung tertawa terbahak-bahak sampai guling-guling di tanah. Dia bilang, Mon, kambingnya jawab apa? Dia setuju tidak sama alamatnya? Wah, itu bener-bener ngerjain saya. Ternyata saya nanya alamat serius banget sama kambing yang lagi asik ngunyah rambut gajah. Maaf Kang Momon, habisnya dari jauh tadi posisinya pas banget. Si kambing lagi nunduk makan rumput di bawah pohon. Kelihatan seperti bapak-bapak lagi pakai topi coklat dan jongkok di semak-semak. Saya kan cuma mau kasih semangat supaya Kang Momon berani tanya duluan. Saya pikir bapaknya lagi sariawan, makanya jawabnya cuma suara kambing. Telinga kamu itu isinya air kolam atau gimana sih, Liti? Masa suara embek dibilang sariawan? Baru mulai saja sudah bikin darah tinggi saya naik. Sahabat inspirasi, jangan ditiru ya.
Kalau mau tanya alamat, pastikan dulu yang diajak bicara itu pakai baju atau pakai bulu. Jangan sampai senasib sama saya. Nanya alamat sama kambing malah diketawain satu kampung. Tapi Kang Momon hebat loh, kambingnya aja sampai berhenti makan pas Kang Momon tanya. Kayaknya dia juga bingung, ini orang kok ganteng-ganteng nanya alamat ke saya ya? Tapi syukurlah sahabat, setelah perjuangan panjang menembus semak belukar dan hampir saja saya tanya alamat ke pohon pisang, akhirnya kami bertemu manusia beneran yang lewat. Iya, untung ada bapak-bapak lewat bawa arit. Akhirnya sampailah kami di depan gerbang asrama yang megah itu. Tapi tahu tidak sahabat, di dalam asrama itu kita bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa spesial. Beliau adalah kawan lama kita yang punya suara sangat merdu dan menyejukkan hati saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Betul sekali Kang, capeknya langsung hilang pas dengar suara beliau. Beliau ini sosok yang sangat tabah meskipun punya keterbatasan yang sama seperti Kang Momon. Penasaran kan siapa sosok beliau yang hebat ini? Dan bagaimana ceritanya beliau bisa sampai di asrama ini? Jangan kemana-mana. Tetap di channel Inspirasi Tanpa Batas karena di segmen ketiga nanti ceritanya makin haru. Nah, sekarang kita sudah sampai di area taman asrama yang asri banget sahabat. Di sini banyak pohon rindang dan rumput hijau yang segar sekali dipandang. Di bawah salah satu pohon itu, saya mencium bau yang sangat menggoda iman. Bau nasi uduk hangat yang dibungkus daun pisang, lengkap dengan tempe gorengnya. Wah, dia Kang Momon. Mata saya langsung segar lihat suasana di sini. Di sana ada Pak Hadi, kawan lama kita yang tunanetra juga, lagi asyik lesehan di atas rumput sambil makan sendirian. Beliau makannya pakai tangan, lahap sekali. Sampai suara nyam-nyamnya kedengaran jelas karena suasananya tenang banget. Saya bisik-bisik ke Liti. Lit, itu Pak Hadi lagi makan enak banget ya di bawah pohon. Liti jawabnya semangat. Iya Kang, nasi uduknya komplit pakai orek tempe sama telur balado. Pas saya mau mendekat buat kasih kejutan, tiba-tiba ada kejadian yang bikin saya melongo sahabat. Pak Hadi merasa ada yang ikut nyomot tempenya. Iya sahabat, Pak Hadi ini kan lagi asyik nunduk makan. Dia tidak bisa melihat. Dia pikir itu saya atau Jumadi yang lagi iseng mau minta lauknya. Pas dia mau ambil tempe terakhir di pincuknya. Tangannya malah pegang telinga yang panjang dan bulunya halus sekali. Pak Hadi langsung kaget. Loh, Momon, kamu kok belum apa-apa sudah minta tempe saya? Telinga kamu kok jadi panjang begini? Saya kaget dong. Loh, Pak Hadi, saya masih berdiri di sini, belum pegang piring Bapak. Terus saya tanya ke Liti, Lit, siapa yang lagi makan bareng Pak Hadi di bawah pohon itu? Liti bukannya jawab cepat, malah ketawa sampai mau guling-guling di rumput. Ternyata si wedus cilik atau kambing kecil yang tadi kita temui di jalan, diam-diam ikut duduk manis di samping Pak Hadi. Hahaduh sahabat, itu pemandangan paling lucu sedunia. Si kambing kecil itu santai banget. Kepalanya masuk ke bungkusan nasi uduk Pak Hadi, terus dia kunyah-kunyah tempenya dengan lahap. Pak Hadi yang tidak tahu apa-apa malah mengira itu tangan Kang Momon yang lagi ngerampok lauknya. Si wedus ciliknya juga sopan banget, tidak bersuara, cuma ekornya saja goyang-goyang kegirangan. Astagfirullah Liti, bukannya diusir itu wedus cilik, malah ditonton saja. Pak Hadi sampai bingung, Mon, kamu kok jenggotan tipis, terus kok kamu tidak pakai baju? Saya jawab, itu bukan saya Pak Hadi, itu wedus cilik yang tadi nanya alamat sama saya. Dia kayaknya pengen ikutan silaturahmi juga sambil minta jatah nasi uduk. Pak Hadi langsung tertawa lemas di bawah pohon itu sahabat. Dia bilang, pantasan dari tadi tempe saya hilang. Saya pikir ditiup angin, ternyata dimaling kambing YouTube. Tapi Pak Hadi memang orangnya sabar. Bukannya marah, beliau malah elus-elus kepala wedus cilik itu dan bilang, ya sudahlah Mbek, kita makan bareng di rumput ini. Anggap saja kita pesta nasi uduk bareng. Tapi di balik tawa tadi, ada kisah yang sangat menyentuh hati dari Pak Hadi sahabat. Beliau bercerita tentang ujian berat yang dialaminya. Bayangkan, saat beliau mengalami kecelakaan hebat, di saat yang bersamaan sang istri juga sedang dalam kondisi kritis. Bahkan, beliau harus kehilangan buah hati tercinta yang meninggal dunia dalam peristiwa memilukan itu. Ya Allah, sedih sekali ya sahabat. Dalam kondisi kehilangan penglihatan dan kehilangan anak, Pak Hadi tetap tegar. Beliau membuktikan bahwa keajaiban surah Al-Waqiah benar-benar menjadi penguat jiwanya. Bagi Anda yang penasaran ingin melihat langsung bagaimana kisah lengkapnya dan merdunya suara Pak Hadi saat mengaji, videonya sudah tayang ya di channel Inspirasi Tanpa Batas. Tepat sekali Liti. Itulah pesan utama yang ingin saya bagikan hari ini. Kita mungkin tidak bisa melihat dunia dengan mata, tapi kita bisa merasakan kebesaran Tuhan dengan hati yang sabar. Kebahagiaan itu bukan dicari dari apa yang kita lihat, tapi dari bagaimana kita mensyukuri setiap napas dan ujian yang diberikan.
Waduh, jadi terharu saya Kang Momon. Tapi omong-omong soal syukur, saya juga bersyukur karena perjalanan hari ini memberikan pelajaran hidup yang luar biasa. Sahabat, jangan lupa ya dukung terus kami dengan cara like, komen, dan subscribe supaya Kang Momon makin semangat menebar inspirasi seperti kisah Pak Hadi tadi. Terima kasih sahabat. Ingat, jangan pernah menyerah dengan keadaan seberat apapun itu. Tetaplah menjadi cahaya bagi sekitar kita. Sampai jumpa di video petualangan kami berikutnya yang penuh makna. Salam dari kami, salam inspirasi tanpa batas. Panas kemiling, jualan sepi, tapi di hati ada janji. Lihat senyummu, semangatku. Rehab rumah bata itu mimpiku. Perjuangan dari gang Pancoran, semua untuk masa depan. Semua untuk masa depan.